Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Tri Hardianti Hasanah. Kita akan membahas mengenai daur biogeokimia. Nah, sebelumnya kita akan membahas apa sih biogeokimia itu? Nah, biogeokimia adalah ilmu tentang penukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dan tidak hidup. Jadi, siklus biogeokimia adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen biotik. Nah, siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik, sehingga disebut siklus biogeokimia. Lalu, fungsi dari siklus biogeokimia itu apa ya? Nah, fungsinya adalah menjadi daur atau siklus materi yang membalikkan lagi seluruh unsur-unsur kimia yang telah digunakan oleh seluruh yang ada di muka bumi dari komponen biotik atau komponen abiotik yang pada akhirnya kesinambungan hidup di bumi dapat terjaga. Lalu, apa saja sih daur-daur biogeokimia yang terjadi di muka bumi ini? Nah, daur biogeokimia itu banyak macamnya. Ada daur nitrogen, daur fosfor, daur karbon dan oksigen, ada daur belerang, dan ada juga daur air. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai daur hidrogen, ataupun yang sering kita sebut daur air. Daur air adalah sebuah proses siklus yang terjadi secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti atau bahkan habis, mulai dari air yang ada di daratan berubah menjadi awan, kemudian menjadi hujan. Tahu nggak sih, kenapa air di bumi ini nggak pernah habis? Jawabannya itu, karena air di permukaan bumi ini memiliki siklus, sehingga air akan selalu ada. Lalu, apa-apa saja siklus tersebut? Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama, siklus air itu dimulai dari tahap penguapan. Dalam tahapan ini, air yang ada di laut, rawa, danau, samudra, dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Air menguap menjadi uap air ataupun gas, sehingga bisa naik ke atas atmosfer. Semakin besar energi panas matahari yang sampai ke permukaan bumi, maka laju penguapan akan semakin besar. Selanjutnya, ketika air menguap menjadi uap air, ia akan naik ke lapisan atas atmosfer. Di ketinggian tertentu, uap air berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena pengaruh suhu udara yang rendah. Partikel-partikel es tadi akan saling mendekati satu sama lain, bersatu, kemudian membentuk awan dan kabut di langit. Nah, selanjutnya, awan tersebut akan berpindah secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat tekanan udara atau angin. Lalu, awan ataupun uap air yang terkondensasi tersebut kemudian akan turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh angin panas atau perubahan suhu. Jika suhu sangat rendah, di bawah 0 derajat, tetesan air jatuh sebagai salju atau hujan es. Melalui salah satu proses dalam daur air ini, air kemudian masuk kembali ke lapisan litosfer. Nah, yang selanjutnya, air yang jatuh ke bumi akan berpindah dan bergerak menuju tempat yang lebih rendah melalui saluran-saluran air seperti sungai dan got, hingga kemudian masuk ke danau, laut, dan samudra. Nah, pada tahap daur ini, air masuk kembali ke lapisan hidrosfer. Namun, tidak semua air ikut melalui tahap itu. Beberapa di antaranya bergerak jatuh ke dalam tanah. Air ini disebut infiltrasi. Air merembes ke bawah dan menjadi air tanah. Nah, begitulah tahapan-tahapan seterusnya secara berulang-ulang. Nah,
Melalui tahapan-tahapan ini, air di muka bumi tidak akan pernah habis, teman-teman. Daur air ini mampu menyediakan air kembali untuk kebutuhan hidup manusia. Bahkan, air yang sudah kotor pun bisa digunakan kembali hanya dengan daur air. Dengan begitu, persediaan air di bumi ini akan terus ada dan tidak akan pernah kehabisan. Sekian dari saya, Tri Hardianti Hasana. Tetap ikuti saya di channel-channel selanjutnya. Hey, feeling good, like I should. When in dark